Saya sudah berdoa, ya. Apa yang harus saya katakan, ya. Kita baca langsung aja ayatnya ya, biar kita cepat. Di 1 Korintus 3. Terus ya, kita baca yang dari ayat 1 aja. Kita baca dari ayat 1 ya. Kita baca dari ayat 1 ya. Dan aku, saudara-saudara, pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani. Tetapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus. Ya, susulah yang kuberikan kepadamu, bukanlah makanan keras, sebab kamu belum dapat menerimanya. Terus, dan sekarang pun kamu belum dapat menerimanya. Karena kamu masih manusia duniawi. Sebab di antara kamu ada iri hati dan perselisihan. Bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu masih hidup secara manusiawi? Saudara, saya waktu baca ini saya kaget saudara. Jadi ya saya mau kasih tahu aja saudara. Kalau kita masih manusiawi dunia, ya masih duniawi ya. Tuh kita ngalamin iri hati saudara. Ya. Dan ini penting sekali saudara ya. Kalau tadi firman-Nya bilang perkenanan Tuhan mengikuti kita seumur hidup saudara. Tapi kalau hati kita masih ada iri hati, itu perkenanan Tuhan nggak mengikuti kita saudara. Yang ngikutin kita mungkin perkenanan siapa itu saudara ya. Dan ini penting sekali saudara kalau ada iri hati ya. Dan Tuhan juga bilang, firman-Nya bilang juga kalau ada perselisihan. Saudara kemarin saya sibuk saudara ya. Ada satu teman saya ngalamin ribut dengan keluarga saudara. Saudara, saya cuma bilang sama dia anak muda, ya sudah menikah masih muda. Saya bilang, kamu harus beresin. Sebab kalau kamu gak beresin, takutnya ini melebar. Dan saya merasa proyek kamu bisa gagal. Karena saya melihat seperti ada pertengkaran besar. Dan rasanya proyek yang dijalan bisa gagal karena nama baik dia jelek. Saudara hati-hati, kita kalau ada sedikit saudara, ya harus cepat diberesin saudara. Ya, kalaupun marah nggak boleh sampai besoknya saudara. Apalagi ini masalah ya, masalahnya dengan keluarga seperti ribut warisan tapi belum jelas saudara. Tapi terus ribut ya, suruh tanda tangan nggak mau, suruh ini nggak mau gitu saudara. Terus ya, yang satu nyerang, satu lagi nyerang saudara. Saya cuma bilang ini mereka keluarga yang cukup terkenal. Saudara kalau sampai nanti ya itu kedengaran wartawan, kedengaran apa itu nama baiknya jelek, itu bisa proyek-proyeknya gagal saudara. Saya cuma bilang jaga nama baik. Padahal sebenarnya mereka udah dapat surat Tuhan bahwa gak boleh sombong, ya gak boleh angkuh, gak harus merendahkan diri, harus lebih sabar gitu. Udah dapat surat Tuhan ya teman saya ini, suaminya bermimpi harus begini. Saya bilang nah itu dari Tuhan, tapi saya ngomongin dia masih gak dengar. Kita hanya hamba Tuhan saudara. Saya juga gak mau maksa sebab kalau dibilang oh Cimiming tukang maksa. Karena saya mengasihi. Saya cuma bilang saya kasih tahu ini. Dan semalam saya bilang kalau gak mau beresin urusan ini. Nanti ke depannya ada apa kita gak tanggung jawab. Saya bilang saya gak tanggung jawab. Saudara kalau kita ada perselisihan secepatnya didamain saudara. Suami istri didamain cepat. Ya jangan sampai melebar nanti jadi kemana-mana saudara. Kita udah lihat banyak artis ya yang cerai. Karena sampai diam. Lama-lama tahu-tahu ujung-ujungnya cerai saudara. Ya kita memang bukan artis. Tetapi kalau kita hidup masih di dunia, kita tidak boleh hidup secara duniawi, saudara. Jadi jauhkan itu yang namanya iri hati. Jauhkan. Jauhkan juga itu yang namanya perselisihan, saudara. Ya, perselisihan mungkin kita nggak tahu, saudara. Mungkin perselisih, tapi kalau kita nggak beresin itu terus jadi besar. Lama-lama bisa membakar diri kita sendiri dan itu bahaya. Saudara, kalau sampai diri kita kebakar atau diri kita kena akibat karena berselisih, yang rugi kita saudara. Ya, kita anak Tuhan seharusnya kita lebih sabar. Kita anak Tuhan disakitin udah. Kita anak Tuhan disakitin gak boleh balas. Gak boleh mengeluh, gak boleh menghujat. Tetap berdoa, tetap nyembah Tuhan, tetap berharap sama Tuhan. Gak boleh balas saudara. Ya, kalau disakitin balas, dendam balas gak ada habisnya saudara. Dan saya bilang sama anak muda ini, saya bilang kalau kamu begitu terus, kamu gak hidup di dalam Roh Kudus. Saya bilang tidak dipimpin Roh Kudus karena masih kayak duniawi. Walaupun kalau dinasehatin banyak, dia menurut. Tetapi dalam hal ini, dia bilang dalam hal ini saya gak bisa. Saya gak bisa. Saya bilang kamu harus ikutin apa kata Roh Kudus. Saya gak pro sana sini. Tetapi kalau engkau tidak, ya
itu akan menjadi besar. Saudara, kita lihat Daud, saudara. Ketika dia mengalami dosa, dia tidak beresin, ujung-ujungnya terus, saudara. Ya, dosa terus, anaknya sampai mau bunuh dia terus, itu berkeluhan. Dan seperti ada kutuk, saudara. Ya, itu kita tidak boleh, saudara. Saya nggak tahu di sini ada iri hati atau ada perselisihan. Tetapi kalau itu terjadi sama engkau, harus beresin. Bilang, Tuhan, saya nggak mau iri. Tuhan, kalau orang itu lebih dari saya, kalau orang itu lebih berhasil, kalau orang itu lebih kaya, kalau orang itu lebih sukses, kalau orang itu lebih segala sesuatu dari saya tidak mau iri. Sebab janji Tuhan sama saya pasti sama, lebih besar. Ya, kita tidak tahu, cuma waktunya belum terjadi. Saudara, kalau kita berselisih terus sama teman, sama saudara, kita terus nggak habis-habis, saudara, itu seperti ada kutuk, saudara. Dan kita nggak mau hidup kita dikutuk. Kita mau hidup kita dalam firman. Kita mau hidup kita dipimpin Roh Kudus, jalan sama Tuhan, semua janji Tuhan terjadi. Tetapi kalau kita hidupnya dalam kutuk, janji Tuhan gak terjadi. Hidupnya dalam kutuk. Hidup dalam kutuk, hidupnya terkurung. Hidup dalam kutuk, hidupnya terikat. Saudara, terus setiap hari mengeluh, setiap hari nyalain Tuhan, setiap hari bukannya bergumul, setiap hari mengeluh, ngedumel, terus nyalain Tuhan. Kenapa Tuhan begini? Kenapa begini? Tuhan gak adil, itu gak adil gitu. Gak bisa, saudara. Kita harus merubahnya. Kalau kita seperti itu, kita hidupnya duniawi. Saudara harus tahu hidup duniawi seperti apa. Ya, kita baca, roh kedagingan ya, ada di Galatia 5. Coba kita baca. Kita baca di Galatia 5. Nah ini, supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Saudara, kalau kita iri hati, kita berselisih, kita masih kena kuk perhambaan. Saudara, kita nggak bisa bebas, saudara. Ya, mau ngapain aja susah, apalagi doa kita dijawab Tuhan. Saudara, terus kita baca. Sesungguhnya aku Paulus berkata kepadamu, jika kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu. Terus, ya. Sekali lagi aku katakan kepada setiap orang menyunatkan dirinya bahwa ia wajib melakukan seluruh hukum Taurat. Nah ini, kamu lepas dari Kristus. Jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat, kamu hidup di luar kasih karunia. Nah, sebab oleh roh dan karena iman, kita menantikan kebenaran yang kita harapkan. Saudara, kalau kita berdoa, Tuhan kebenaran apa nih kita mau terima? Tuhan, mana kebenaranmu, mana janjimu? Tapi kalau hidupnya masih duniawi gak bisa, saudara. Ya, kita cuma iri hati, kita cuma berselisih, enggak. Semua, saudara, kalau iri hati itu iblis iri hati. Jadi kalau kita iri hati, bapak kita iblis, saudara. Bukan bapak Tuhan yang di surga, bukan. Saudara ya, kita harus lihat. Mungkin kelihatannya kecil, enggak ada yang tahu. Tetapi itu sesuatu yang akan jadi besar, saudara. Ya, teman saya ini berselisih karena iri hati, saudara. Karena yang satu dikasih bapaknya lebih besar, yang satu anaknya gini. Jadi mereka ribut. Dan ujung-ujungnya jadi besar, saudara. Saya bilang kalau nggak mau beres, ini bisa ke pengadilan. Namamu bisa ada wartawan, lihat keluargamu itu bisa dipermalukan. Saya cuma bilang gitu, saudara. Kalau nggak bertobat, saudara. Saya cuma bilang ya terserah. Saya nggak mau maksa. Bahkan dia bilang, Mimi dikasih berapa ratus juta sih sama itu orang? Karena dia bela. Padahal itu orang tuanya loh. Saya nggak bela. Kita hamba Tuhan harus ngomong yang benar, saudara ya. Tetapi kalau berselisih terus nggak ada habis-habisnya. Saudara, orang yang berselisih itu bisa kena kutuk, saudara. Dulu keluarga saya berselisih, dari kakek nenek saya berselisih, saudara. Kemudian waktu zaman engkong saya berselisih. Kemudian waktu zamannya saya, kita hampir ribut, saudara. Waktu orang saya meninggal. Saudara, dan Tuhan bilang, kita gak boleh ribut. Jadi saya sadar, saudara, waktu kita mau ribut di pengadilan. Akhirnya gak jadi, sudah gak usah ke pengadilan, kata Tuhan bilang kita udah saling ngampunin aja, saling memaafkan, tidak usah nuntut, udah beres. Kita harus bereskan itu, jangan sampai kena kutuk, saudara. Kita bilang kita percaya Yesus, tapi kalau kita tidak melakukan yang benar, kita tidak mau rendah hati, kita masih iri hati, masih mau berselisih, itu bisa kena kutuk. Dan kutuk itu akan terus, saudara. Karena gak bisa diberesin. Jadi kita harus beresin, saudara. Ya, kalau engkau hatinya iri hati terus, doamu gak dijawab Tuhan. Kalau engkau iri hati terus, di pelayanan juga, wah dikit-dikit mulutnya itu begini, mulutnya jahat. Saudara, kalau mulutnya jahat, gak bisa doanya dijawab Tuhan, saudara. Saya dari pendoa, saudara ya, besar dari pendoa,
Pendoa-pendoa banyak yang kepahitan saudara. Karena saya melihat banyak kepahitan saudara. Waktu dia kepahitan dia doanya bisa salah. Waktu dia menasihatinya bisa salah saudara. Karena ada akar kepahitan. Kita sebagai hamba Tuhan. Di sini semuanya saya anggap hamba Tuhan. Hamba Tuhan gak boleh ada kepahitan. Hamba Tuhan gak boleh iri hati. Hamba Tuhan mulutnya gak berjahat saudara. Gak boleh ngomong kalau kita tidak tahu kebenaran. Banyak ibu-ibu kalau ngerumpi. Nyerang sama-sama saudara. Itu gak boleh saudara, itu duniawi. Kita orang Kristen gak boleh ikut-ikutan netizen. Menghakimi siapa. Karena kalau gak tahu gak boleh. Dosa. Lebih baik kita diam. Lebih baik kita berdoa. Saudara kan saya suka dijawab. Itu pendeta anu begini. Saya gak jawab saudara. 100 gitu ya Allah. Pendeta anu gini. Saya gak jawab saudara. Saya gak kenal. Kalaupun saya cari tahu saya gak mau saudara. Buat apa? Nanti urusan dia sama Tuhan. Saudara, bukan kita yang menghakimi saudara. Ya. Terlebih lagi ini ya saudara. Kalau misalnya ada sesuatu, dia keren. Tapi yang keluar dari mulut kita, dia mah duniawi. Kayak begitu. Waduh, dosa saudara. Ya, dosa menghakimi hamba Tuhan saudara. Ya. Apalagi kalau naksir hamba Tuhan, yang jadi WL yang ganteng. Bukan Mas Anto, bukan. Ya, ganteng. Dia deket-deketin. Padahal dia sudah punya istri, sudah deketin. Terus gak diladenin dikit, langsung fitnah keluar. Wah, bahaya saudara. Bahaya. Hamba Tuhan itu diurapi saudara. Bahaya saudara, nggak dilayani sedikit langsung. Ngomong gitu, wah dosa saudara. Tambah doanya nggak dijawab Tuhan saudara. Ya, saya nggak tahu, saya dapatnya seperti ini saudara. Jadi kita yang di sini, ini kita masih belum terlalu besar gereja. Kita harus beresin, nggak boleh iri hati. Kita harus redam itu tidak boleh berselisih saudara. Saudara, di rumah saya juga keluarga besar saudara. Kalau kita ngumpul, bisa nggak cocok sudah waktu. Gak bisa, gue mau kesini. Kesini gak bisa. Kita mau ke Singapura aja susah saudara. Saya tetapin, saya ke Singapura tanggal sekian. Mau ikut boleh, gak bisa ikut gak pada ikut. Akhirnya semua pada ngikut saudara. Karena kalau gak ditegesin gak bisa saudara. Yang satu begini ngomongnya di grup. Saya cuma bilang, saya ke Singapurnya tanggal sekian. Mau ikut, gak mau ikut udah. Tapi semua pada ikut saudara. Semua saudara, jadi harus tegas. Dan harus diberesin saudara. Terus saya bilang, kalau pergi jalan-jalan gak boleh ribut. Kalau ribut-ribut tahun depan gak ikut. Udah mesti gitu saudara. Keluarga sama ya, kita harus beresin. Dulu kita gak ngerti saudara. Belum di dalam Tuhan iri hati. Kalau ketemu mantu yang satu sama yang mantu ini ribut. Yang ini sama yang ini ribut saudara ya. Saya dengerin bingung saudara. Saya masih kecil waktu itu. Kayaknya dia ngomongin ini ngomongin itu. Terus kalau ketemu berliannya dikeluarin saudara. Emas giginya pelok-pelok ini semua saudara ya. Semua saudara. Kalau kita gak pamer takutnya diomongin katanya. Lagi miskin. Lagi jatuh bangkrut gitu saudara. Wah semua. Pembantu, supir ditanyain saudara. Pembantu kasih duit ditanyain gini. Suster semua saudara. Ya, kita bukan orang seperti itu lagi saudara. Kita anak Tuhan. Kita gak perlu iri hati. Saudara, saya gak pernah iri hati sama hamba Tuhan. Dia jadi gembala yang besar. Sebab dia bikin kakak besar. Enggak saudara, kenapa? Karena kalau Tuhan gak kasih kita ke situ saudara. Tuhan bilang saya penginjil, saya bukan gembala. Teman saya udah jadi gembala yang besar saudara. Besar udah jadi itu. Saya gak ngiri saudara. Karena setiap orang beda-beda saudara. Ya, suka ada yang tanya, Ming, lu jadi penginjil. Lu enak lu jadi penginjil ya. Kalau jadi gembala, TBC Ming, TBC katanya jemaatnya banyak ini saudara. Sama juga. Pelayanan sama saudara. Jadi kita tidak perlu lihat, rumput tetangga kita lebih kaya naik Mercy. Besok kita beli BMW. Besok dia Lexus, besok kita beli Porsche. Saudara gak habis-habis ya saudara. Gak habis-habis saudara. Yang penting hidup kita ada perkenan Tuhan. Saudara kalau mau hidupmu ada perkenan Tuhan. Hidupmu tidak duniawi lagi. Hidupmu tidak iri hati. Tidak ada perselisihan. Kita baca hidup dalam daging. Terus ayat berapa tadi? Galatia 5 terus hidup dalam kedagingan. Terus. 19. Nah ini saya mau bilang saudara. Ya. Perbuatan daging telah nyata yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu. Kita nggak kayak gitu sudah. Saya percaya di sini nggak seperti itu. Tetapi ini penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, ya, amarah, kepentingan diri sendiri, percederaan, roh pemecah, ya suka fitnah, hati-hati saudara. Kedengkian, dengki sama dengan iri hati saudara, ya. Kemabukan, pesta pora, ya. Tuhan bilang terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu. Seperti yang telah kubuat dahulu. Bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian. Ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Saudara waktu papa saya bertobat. Papa saya belum kenal firman. Dia orangnya suka marah saudara.
Terus saya bilang, kalau marah nanti gak masuk surga. Jadi takut saudara. Ya, dia takut. Terus dia kalau ribut sama mami saya ini berantem. Dia buru-buru telepon saya di kantor. Tadi mami gini-gini, dia saling mami saya. Mami saya telepon, papi kamu tadi gini-gini. Di rumah dia pecahin barang, dia bilangnya kesenggol saudara. Gak berani itu saya bilang pulang. Gak boleh ribut, coba sekarang pelukan. Bayan saudara. Kalau enggak nanti masuk neraka. Udah saudara, takut saudara. Papi saya dulu kalau ribut saudara, mau tahu nggak? Listrik dimatiin saudara. Ya, kita nggak bisa gimana saudara. Ya, semua pembantu saya bilang non listrik dimatiin. Ya udah, kamu bawain koper semua, beresin baju-baju koper tuh. Saya pulang kantor, saya nggak turun, koper saya semua dibawa. Semua pembantu saya semua kita nginep di hotel saudara. Ya nginep di hotel, papi saya sendiri, mami saya semua nginep di hotel. Udah berapa hari listriknya dinyalain saudara. Terus sopir saya bilang, non, listriknya dinyalain. Ya udah, listrik nyala kita pulang saudara. Papi saya tanya, emang kemana? Habis di rumah panas, nginep di hotel. Dia diem aja saudara. Begitu akhir tahun saudara, dia lihat kantor saudara. Oh ini biaya hotel, makan, apa dia marah kok ini gede banget gini-gini. Loh kita mati, rumah listriknya kita masukin ke ini saudara, masukin ke kantor biayanya. Akhirnya dia bertobat saudara. Dia kan orangnya terkenal pelit saudara, jadi dia bertobat saudara. Jadi dia gak berani marah-marah lagi saudara. Kalau marah, listriknya gak berani dimatiin saudara. Karena kita semua pada nginep di hotel saudara. Masa kita mau nginep di rumah saudara gak bisa makan, gak bisa masak. Jadi dia ini, terus dia gak berani marah sama saya. Karena saya bilang kita nginep di hotel, kita gak bilang saudara. Diem aja saudara, jadi gak berani saudara. Ya, harus bertobat saudara, harus bertobat saudara. Ya, jadi saya cuma mau bilang kalau hatimu masih ada iri hati. Ya, kalau hatimu masih jahat. Ya, kalau masih berselisih terus, masih mau tahu itu sudah, engkau nggak masuk dalam kerajaan Allah. Bukan cuma nggak masuk, doamu nggak dijawab Tuhan. Seperti itu. Oke, firman Tuhan sekian. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Ya, saya akan bernubuat saudara. Saya mau doain Pak Anto nih. Ya, saya doain ya. Tadi dia ini nanti. Dia tadi bilang saya, dia pelayanan di Singapura, ketemu jemaat yang kenal saya di Singapura. Ya jemaat itu, seperti itu. Jadi tadi kita WA-an gitu. Ya, yuk kita doain Anto sini aja. Anto ada istrinya gak sih? Kalau ada istrinya sama istrinya? Gak dibawa? Oh lagi ada baby, 2 bulan. Oke deh, anak pertama, kedua. Oke, ya kita berdoa untuk Anto. Terima kasih Tuhan, terima kasih Waskaraya Rabarase. Saya mendapat kata-kata dari Tuhan, kau akan menjadi seorang gembala anakku. Ya, gerejamu akan besar. Ya, Tuhan bilang engkau akan mulai dari awal. Ya, engkau udah kena injek, kena sikut, kena dijorokin orang. Ya, bahkan saya melihat direndahkan. Tetapi Tuhan bilang Tuhan akan meninggikan engkau. Terus aja. Makanya tadi Tuhan bilang ada yang iri hati, lewatin aja. Tuhan bilang Tuhan akan memberikan engkau karunia. Ya, engkau menjadi seorang WL, tapi engkau nanti jadi pengkhotbah, kemudian baru jadi gembala. Terus menginjil aja, terus kemana-mana Tuhan akan bawamu. Saya melihat ada kata-kata Sumbawa, NTT, NTB, ya, Maluku, Papua nanti KKR besar. Saya lihat engkau jadi WL, tapi engkau juga nanti ada yang ngisi khotbah. Ya, terima kasih Tuhan. Di Papua saya melihat kayaknya ketemu dengan teman saya ya, yang konglomerat ini. Mungkin kamu di timnya itu, karena saya melihat wajah teman saya ini yang wanita ini. Ya dia suka pelayanan. Terima kasih Tuhan. Saya melihat Singapura akan panggil engkau berkali-kali. Entah jadi WL, entah bawa firman, bahkan engkau akan ngisi sel group. Ya, ini sel grupnya sel grup pribadi gitu loh. Mungkin sel grup keluarga-keluarga. Ya, terima kasih Tuhan. Saya melihat juga Australia, Sydney, Melbourne. Engkau akan keliling, ya. Engkau akan keliling tempat ini, saudara. Terima kasih Waskaraya Rabarase. Saya melihat ada satu rumah yang Tuhan sediakan untukmu. Dan ini jadi milikmu. Tuhan bilang gak tahu belinya kredit atau siapa. Pokoknya saya melihat ada satu rumah akan menjadi bagianmu, rumah yang mungil, dan kau akan miliki itu. Saya juga melihat ada satu kendaraan, mobil. Kalau mobil saya lihatnya free, seseorang akan berikan itu kepadamu. Ya, terima kasih. Dan sudah waktunya Tuhan membalas upahmu. Sudah waktunya Tuhan membalas semua pelayanmu. Kadang engkau melayani dengan baik, tapi engkau tidak menerima upah dengan baik. Tapi Tuhan bilang Tuhan yang akan menggantikannya.
Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan Tuhan juga membuat karaktermu yang lama, yang tidak baik, Tuhan copot-copotin dan akan menjadi karakter yang bagus. Engkau akan dimunculkan oleh Tuhan. Bahkan duri-duri atau jarum-jarum yang menempel di tubuhmu yang engkau merasa membuat engkau sakit, membuat hatimu sedih, itu Tuhan akan cabut. Sehingga engkau akan terbebas dan engkau akan terus terbang tinggi-tinggi, bahkan seperti burung Raja Wali. Terima kasih, engkau gak mau dengerin lagi orang ngomong apa. Engkau cuma mau fokus sama Tuhan dan terus sampai waktunya Tuhan tinggikan engkau. Terima kasih Tuhan. Ada perjalanan ke Israel beberapa kali free. Karena engkau akan pergi seperti WL, ya, seperti praise and worship, tapi juga nanti engkau bisa khotbah di Israel itu. Saya nggak tahu ikut siapa atau rombongan siapa, ya, beberapa kali. Terima kasih Tuhan, terima kasih waskaraya rabarase. Ada kalanya engkau pelayanan ke lembah-lembah, ya, tapi ada pelayanan juga ke gunung-gunung. Ada waktunya engkau pelayanan ke desa-desa, tapi juga engkau pelayanan ke kota-kota besar, bahkan ke kota-kota yang internasional. Terima kasih Tuhan, bahkan engkau juga ngisi panggung-panggung internasional, ya, waktunya Tuhan dan bukan kebetulan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kalau Tuhan sudah memberkati pelayanmu, berarti Tuhan juga akan memberkati keuanganmu. Tuhan bilang tidak akan pernah kekurangan orang yang mengandalkan Tuhan. Bahkan Tuhan akan memberkatimu berlimpah-berlimpah. Saya melihat bukan cuma rupiah, tetapi juga ada mata uang asing. Terima kasih Tuhan, terima kasih waskaraya rabarase. Terima kasih. Tuhan bilang engkau akan menjadi salah satu pendeta favorit, ya. Engkau akan viral. Ya, engkau akan disukai dan engkau tetap rendah hati. Terima kasih, engkau akan ngisi di khotbah-khotbah di gereja-gereja yang besar. Ya, kata Tuhan bilang sebelum engkau buka gereja, Tuhan akan meninggikan engkau lebih dari seorang artis atau seorang aktor. Terima kasih Tuhan, karena Tuhan memang memberikan ini kepadamu. Pakai talenta itu untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih waskaraya rabarase wahada. Saya juga lihat nanti engkau atau pegang gitar, ya, seperti ada tim worship, ya, engkau akan bikin tim worship untuk penyembahan. Ada album-albummu, TikTokmu viral, lagu-lagu ciptaanmu. Karena Tuhan bilang dan Tuhan akan bukain semua ini dan Tuhan akan terus tambahin. Tuhan akan promosi. Terima kasih, dan tidak ada yang menghalangimu lagi, tidak ada yang menjegalmu lagi, tidak ada yang merendahkanmu lagi, karena mereka melihat karya nyata Tuhan di dalam hidupmu, di dalam penyembahanmu. Tuhan juga bilang engkau akan menyembah dengan profetik. Ketika engkau menyembah, banyak orang yang sakit sembuh. Karena Tuhan bilang, ketika engkau orang menyembah, orang yang sakit stroke sembuh, bisa berdiri. Terima kasih waskaraya rabarase, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Tuhan, terima kasih. Ya. Tuhan, yuk kita bernubuat global. Tuhan, terima kasih. Waskaraya rabarase wahadaya rabarase. Terima kasih Tuhan. Terima kasih waskaraya rabarase waharaya rabarase. Terima kasih Tuhan. Tuhan bilang, kalau hidupmu benar, ya, kalau hidupmu seturut firman Tuhan, kalau engkau tidak iri hati lagi, kalau engkau tidak berselisih lagi, Tuhan bilang perkenananku akan ada padamu seumur hidupmu. Bahkan doa-doamu Tuhan jawab. Bahkan sebelum engkau meminta, Tuhan sudah menyediakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan bilang hiduplah seturut perintahku. Hiduplah dibimbing oleh Roh Kudusku. Kata Tuhan bilang, terima kasih, jangan dengan kedaginganmu. Jangan dengan keduniawi lagi, kata Tuhan bilang. Terima kasih waskaraya rabarasi, karena kalau hidupmu pakai kekuatanmu sendiri itu adalah sia-sia. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih waskaraya rabarase. Terima kasih Tuhan, terima kasih waskaraya rabarase. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Thank you Holy Spirit, thank you. Amin.